Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi barengan aku. Terima kasih untuk kalian yang sudah klik channel ini. Aku doakan semoga kalian selalu sehat, panjang umur, dan berlimpah rezekinya. Red Riding Hood adalah sebuah film yang menceritakan tentang seorang gadis kecil yang tinggal di sebuah desa di tepi hutan yang angker. Dibintangi oleh Amanda Seyfried, Gary Oldman, Billy Burke, dan masih banyak lagi yang lainnya. Tak banyak yang tahu nama desa ini, tapi semua orang akan tahu ketika membicarakan segala keanehan yang terjadi di desa ini. Disinilah Valerie kecil hidup dengan keluarganya. Ibunya selalu berpesan untuk menghindari orang asing. Tugasnya adalah membantu ibunya mengambil air di sungai dan segera pulang. Siang itu Peter sahabatnya datang untuk mengajaknya bermain. Ia telah membuat sebuah jebakan. Seekor kelinci pun terperangkap. Valerie kemudian mengeluarkan pisaunya, tapi Peter tak mau membunuhnya. 10 tahun kemudian, Peter kecil telah tumbuh menjadi seorang pemuda tampan. Ia membantu keluarganya mencari kayu di hutan. Dan tanpa diketahuinya, rupanya Valerie datang dan kemudian mengambil kapaknya. Sehingga Peter pun kebingungan dan mencarinya. Saat itulah Valerie tiba-tiba muncul dari balik pohon. Peter pun sangat senang, tapi ia kemudian memintanya untuk segera pulang. Karena Peter tahu bahwa Valerie akan segera menikah dengan seorang pemuda kaya bernama Henry Lazar. Valerie kemudian mengatakan jika ia tidak menyukai Henry. Ibunya telah menjodohkannya tanpa meminta persetujuannya. Mendengar itu, Peter pun kemudian memberikan ide untuk membawa Valerie pergi dari desa itu. Dan Valerie pun setuju. Namun tiba-tiba terdengar suara kentongan. Itu adalah sebuah pertanda bagi warga desa jika serigala telah menyerang kampung mereka. Valerie dan Peter kemudian segera pulang. Terlihat penduduk desa berkerumun. Valerie pun segera mendekat. Ia sangat terkejut karena rupanya kakak perempuannya Lucy telah tewas dibunuh serigala. Malam harinya, semua orang pergi ke rumah orang tua Valerie untuk sekedar berbela-sungkawa. Tak kecuali dengan Henry dan kedua orang tuanya. Valerie yang mengetahui kedatangan Henry kemudian menyembunyikan dirinya di tempat tidurnya yang sederhana. Suzette ibunya datang dan memintanya untuk menemui Henry, tapi Valerie tetap tidak mau karena ia bahkan tak mengenalnya. Henry yang melihat itu kemudian pergi bersama para pria lainnya menuju ke bar desa. Mereka berunding cara untuk memusnahkan serigala. Sementara Suzette mengatakan kepada Valerie bahwa sesungguhnya ia dulu tak mencintai ayahnya, tapi ia terus belajar mencintainya, hingga mereka mempunyai 2 orang anak perempuan yang cantik-cantik. Pagi harinya, Peter datang ke rumah Valerie untuk berpamitan. Tapi Suzette kemudian menemuinya dan mengatakan jika Valerie akan segera menikah dengan Henry dan jika Peter mencintai Valerie, maka ia harus mendukungnya. Karena hanya Henry yang bisa membahagiakannya. Dan malam harinya, mereka memutuskan untuk memburu serigala itu di sarangnya, yaitu di Gunung Grimord. Valerie yang mengetahui itu kemudian menemui Peter. Ia khawatir dengannya. Tapi Peter yang sudah mendengar perkataan ibu Valerie, kemudian malah memintanya untuk memutuskan hubungan mereka. Dan memintanya untuk menikah dengan Henry. Dan kemudian ia pun pergi. Sedangkan Henry yang melihat itu kemudian datang untuk memberikan sebuah gelang emas. Dan hal itu rupanya membuat hati Peter remuk redam seketika. Dan perburuan pun dimulai. Mereka telah tiba di sebuah mulut goa di Gunung Grimord. Satu persatu mereka menyalakan obornya. Cabang-cabang dalam goa membuat mereka untuk berpisah. Hingga akhirnya Henry dan ayahnya harus terpisah dengan rombongan lainnya.
Dan di saat itulah tiba-tiba seekor serigala muncul dan membunuh ayah Henry. Rupanya perburuan hari itu berhasil. Mereka membawa pulang kepala seekor serigala yang telah mereka bunuh. Mereka bersukaria dengan keberhasilan itu. Mereka lupa jika salah satu teman mereka, yaitu ayahnya Henry, telah menjadi korban. Valerie yang mengetahui itu kemudian menemui Henry. Tapi Henry yang sedang bersedih tak mau menerimanya. Ia menyalahkan dirinya sendiri karena tak menyelamatkan ayahnya. Valerie lalu pergi dari tempat itu. Di perjalanan pulang, ia melihat ibunya yang sangat sedih menangisi kematian ayah Henry. Valerie lalu bertanya kepada ibunya, mengapa ia begitu sedih. Ia juga bertanya kenapa ia tak menjodohkan kakaknya Lucy dengan Henry, padahal ia yang menyukai Henry. Dan ibunya menjawab jika sebelum menikah dengan ayahnya, ayah Henry adalah kekasihnya dan Lucy adalah buah cinta mereka. Ia meminta Valerie untuk merahasiakannya dari ayahnya. Seluruh warga sudah berkumpul untuk merayakan pesta. Namun tiba-tiba rombongan dari kerajaan datang. Mereka membawa Bapak Salomon yang ditugaskan untuk membasmi siluman serigala dari desa itu. Tapi warga desa tak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Salomon. Mereka bersikeras untuk menggelar pesta. Dalam pesta itu, semua warga menari dan minum-minum. Valerie yang melihat ayahnya mabuk berat kemudian menyadarkannya dan menyuruhnya untuk pulang. Ia kemudian bergabung dengan para gadis lainnya. Namun ia begitu cemburu melihat Peter yang menari bersama wanita lain. Dan ia pun kemudian mengajak temannya yang bernama Prudence untuk menari di samping Peter. Namun tiba-tiba Henry mendatangi Peter dan marah padanya karena Peter tidak menolongnya waktu ayahnya diserang serigala. Mereka hampir saja berkelahi, namun Valerie memisahkan mereka. Peter pun lalu pergi dan Valerie mengikutinya. Valerie ingin menunjukkan kepada Peter jika mereka masih saling mencintai. Dan kemudian adegan dewasa pun terjadi. Terlihat Henry yang melihat apa yang mereka lakukan itu dari kejauhan. Namun tiba-tiba seseorang memanggil Peter. Bulan darah telah muncul. Valerie yang kembali ke tempat pesta merasakan sesuatu yang sedang terjadi. Dan benar saja, tiba-tiba seekor serigala besar muncul dan membunuh satu persatu penduduk desa. Bapak Salomon dan pasukannya tak bisa berbuat apa-apa. Serigala itu begitu kuat. Ia meminta seluruh warga desa untuk menuju ke gereja karena serigala itu tak bisa masuk ke sana. Namun saat Valerie dan Roxanne akan masuk, serigala itu mengejar mereka hingga tersudut. Dan kemudian serigala itu berbicara kepada Valerie. Ia mengajak Valerie untuk ikut pergi bersamanya sebelum bulan darah tenggelam. Valerie seperti mengenali serigala itu dari matanya yang menyerupai manusia. Roxanne yang melihat itu menjadi ketakutan. Ia mengira Valerie adalah penyihir. Untunglah Bapak Salomon segera datang dan serigala itu pun pergi. Bapak Salomon kemudian memeriksa pasukannya. Tampak salah satu anak buahnya yang terluka parah karena terkena gigitan. Dan Bapak Salomon pun kemudian membunuhnya. Ia mengatakan kepada kapten yang juga kakak dari prajurit itu, jika adiknya telah tertular kutukan itu. Valerie segera masuk ke dalam rumahnya. Peter kemudian mengejarnya. Ia mengajak Valerie untuk segera kabur bersama. Namun Valerie yang mulai curiga menolak ajakan Peter. Namun tiba-tiba saat dia berbalik, tampak neneknya yang mengejutkannya dengan jubahnya. Ia sedang merawat ibunya yang terkena cakaran serigala di wajahnya. Valerie memperhatikan kelopak mata neneknya. Ia kemudian bertanya kepada neneknya, kenapa ia bisa mengerti bahasa serigala. Dan neneknya memintanya untuk merahasiakannya. Sementara itu tampak Bapak Salomon dan pasukannya yang memeriksa satu persatu baju penduduk.
Ia mengatakan jika serigala memiliki aroma khusus. Lalu salah seorang prajuritnya mengatakan jika ia menemukan seseorang yang dicurigai sedang bersembunyi di atas menara. Ia adalah Claude, adik dari Roxanne, yang sedikit mengalami kelainan. Claude lalu ditangkap dan dipaksa berbicara. Ia disiksa dengan dimasukkan ke dalam tungku baja gajah. Pendeta setempat mengatakan bagaimana mungkin dia berbicara jika dia bisu. Namun Bapak Salomon mengatakan jika dia bahkan harus membunuh istrinya sendiri untuk menyelamatkan putrinya. Dan saat malam tiba, Roxanne yang kebingungan menemui Bapak Salomon. Ia menawarkan apa saja yang dimilikinya, uang bahkan tubuhnya. Namun Bapak Salomon menolaknya, sehingga akhirnya dia menyebutkan nama seorang penyihir untuk ditukar dengan nyawa adiknya. Valeri lalu ditangkap. Roxanne meminta untuk menyebutkan tuduhannya. Ia mengatakan jika Valeri dapat menaiki pohon dengan sangat cepat. Ia juga berlari lebih kencang dari seluruh wanita di desa ini. Ia selalu mengenakan jubah merah dan ia dapat berbicara dengan serigala. Dan Valeri tak menyangkalnya. Bapak Salomon bertanya, siapa serigala yang menginginkanmu hidup itu? Valeri terus memperhatikan mata Bapak Salomon. Ia tak bisa menjawab pertanyaannya, dan kemudian ia pun dimasukkan ke dalam tahanan. Henry yang melihat itu kemudian menemui Peter. Ia telah melihat apa yang dilakukan Valeri dan Peter malam itu. Ia mengatakan kepada Peter bagaimana ia bisa diam saja di saat seperti ini. Ia mengatakan jika dia memiliki banyak hal untuk membebaskan Valeri, dan Peter membutuhkannya. Aku tahu kau tak punya rencana apapun. Peter lalu menerima bantuan Henry, dan dia mengatakan bahwa ia akan membunuhnya jika Henry adalah serigala itu. Henry menjawab, begitupun aku pasti akan membunuhmu. Sementara itu, Roxanne yang menagih janji pembebasan adiknya mendapati jika Claude sekarang telah mati. Nenek Valeri yang khawatir akan keadaan cucunya kemudian mengunjunginya. Ia membawakan beberapa baju dan makanan. Valeri dengan bahasa isyarat mengatakan jika ia mencurigai Henry, karena ia tahu Lucy menginginkannya. Kemudian Henry membunuhnya karena ia tidak mau. Nenek Valeri yang mengetahui itu kemudian menemui Henry yang sedang mempersiapkan alat untuk membebaskan Valeri. Ia bertanya mengenai kematian Lucy. Namun Henry mengerti kemana arah pembicaraan nenek Valeri. Dan ia tersinggung karena merasa dituduh. Kemudian ia mengatakan jika bau nenek Valeri sama persis dengan bau serigala yang membunuh ayahnya. Baunya seperti kasturi. Nenek Valeri yang kebingungan dengan tuduhan Henry kemudian segera pulang dan ia memeriksa laci penyimpanannya. Di sisi lain, Peter segera menemui ayah Valeri. Ia mengatakan jika ia membutuhkan bantuan untuk membebaskan Valeri. Ia membisikkan rencananya, dan tak lama kemudian mereka pun memulai rencana itu. Ayah Valeri atau Corsair mendorong setumpuk kayu dan jerigen minyak yang telah dibocorkan. Tapi pengawal Bapak Salomon kemudian menangkapnya. Bapak Salomon kemudian mengeluarkan Henry dari kerangkengnya. Sementara ayahnya kini menggantikannya. Ia dikenakan topeng besi serigala. Bapak Solomon telah menghakiminya. Prudence sahabatnya bahkan kini mengejeknya. Bapak Agustin yang sudah mengetahui kekejaman Bapak Salomon kemudian meminta maaf kepada Valeri. Valeri tak lupa memperhatikan kelopak mata Bapak Augustin. Bapak Salomon memasang Valeri sebagai umpan untuk serigala. Peter lalu membakar tumpukan minyak yang telah dipasang oleh Cheshire. Dan saat semua orang panik dan asap menutupi Valeri, Henry datang dan melepaskan rantainya. Namun sayang, Bapak Salomon mengetahui dan akan memanahnya. Bapak Augustin yang berusaha melindungi Peter akhirnya dibunuh oleh Salomon. Sementara Peter kini telah tertangkap saat akan membakar menara pengawas Bapak Salomon. Ia dimasukkan ke dalam tungku gajah dan dikunci.
Henry kemudian membawa Valerie ke tempat yang dijanjikan akan bertemu dengan Peter. Namun karena Peter tak kunjung datang, ia memutuskan untuk mengajak Valerie pergi. Valerie yang mencurigai Henry kemudian mengeluarkan pisaunya. Namun Henry meyakinkannya. Mereka kemudian melarikan diri bersama, namun Bapak Salomon dan pasukannya terus mengejarnya. Samar-samar Valerie mendengar suara serigala yang memanggilnya. Henry yang berusaha melindungi Valerie, akhirnya terkena anak panah Salomon di dadanya. Dan Bapak Salomon dengan kejam mencabut panah itu. Ia mendorong Henry masuk ke dalam gereja dan melarang Valerie masuk. Serigala itu tiba-tiba muncul. Bapak Salomon dan pasukannya segera menyerang. Tapi serigala itu begitu gesit dan kuat. Ia mengingkit tangan Bapak Salomon hingga putus. Serigala itu kemudian kembali berbicara dengan Valerie. Ia mengancam akan membunuh seluruh warga jika Valerie menolaknya. Dan Valerie pun menyetujui untuk ikut dengannya jika dia berjanji tak melukai warga desa lagi. Namun dimulai Roxanne yang melindungi Valerie, kemudian Prudence dan gadis-gadis lain yang rela berkorban untuk Valerie karena tersentuh oleh keberaniannya. Serigala itu kemudian marah dan akan masuk ke dalam gereja. Namun salah satu kakinya terbakar saat menginjak lantai gereja. Dan kemudian ia pun pergi. Ia mengatakan tak akan pernah melepaskan Valerie. Di sisi lain, Bapak Salomon yang terluka kini harus menghadapi kaptennya. Ia membalaskan dendam adiknya. Ia membunuh Bapak Salomon. Ia mengulangi kalimat Salomon yang mengatakan siapapun yang digigit saat bulan darah akan terkena kutukan. Sementara itu Valerie yang pingsan dalam tidurnya bermimpi jika neneknya adalah manusia serigala. Dan saat ia terbangun, ia segera menuju ke rumah neneknya. Di tengah perjalanan, ia berjumpa dengan Henry dan penduduk lainnya yang akan meninggalkan desa. Henry mengatakan jika Peter masih menghilang. Valerie kemudian melanjutkan perjalanannya ke rumah neneknya. Ia di antara butiran salju yang turun dari langit. Namun tiba-tiba terdengar suara Peter yang entah dari mana datangnya. Valerie mengamati mata Peter yang berwarna sama dengan serigala itu. Ia meminta Peter untuk tak mendekat. Tapi Peter yakin jika Valerie tak akan membunuhnya. Namun Valerie yang ketakutan dan kebingungan akhirnya menusukkan pisaunya ke dada Peter. Dan ia pun roboh. Valerie segera masuk ke dalam rumah neneknya. Ia melihat neneknya di tempat tidurnya yang terlihat aneh. Namun ia tak menyangka ayahnya telah membunuh neneknya, yaitu ibunya sendiri. Ia mengatakan jika ia terpaksa melakukannya, ia harus menceritakan semuanya. Garis keturunan ayahnya adalah serigala. Namun neneknya tak pernah mengetahui itu. Henry telah mencurigai bau neneknya yang bau serigala. Neneknya kemudian pulang dan memeriksa bau suaminya. Dan ia segera menyadari jika anaknya adalah serigala. Ayah Valerie juga menceritakan jika ia membunuh Lucy karena ia tahu Lucy bukan anaknya. Ia tak dapat mengerti bahasanya. Ia juga tahu jika ayah Henry adalah ayahnya Lucy, makanya ia membunuhnya. Tapi ia hanya melukai ibunya. Ia kemudian kembali mengajak Valerie. Ia akan lebih kuat dari ayahnya, tapi Valerie menolaknya. Ia mengatakan jika yang terkuat adalah Tuhan dan ayahnya adalah iblis. Ayahnya lalu menjawab, maka kau adalah anak iblis. Dan tiba-tiba Peter datang dengan kapaknya dan menyerang untuk melindungi Valerie. Namun ia bukanlah tandingan Caesar. Ia terlempar. Caesar akan segera membunuhnya. Namun Valerie memanggilnya. Ia mengatakan jika ia punya sesuatu untuk ayahnya. Setelah Caesar mendekat, lalu tiba-tiba Peter melempar kapaknya dan menancap di punggungnya. Valerie juga mengeluarkan kuku perak milik Bapak Salomon dan menghujam ayahnya. Dan ayahnya pun tewas. Namun rupanya Peter terkena gigitan ayah Valerie. Ia pun segera meninggalkan Valerie. Ia tahu ia akan menjadi serigala. Valerie kemudian mengejarnya. Mereka kemudian menguburkan ayahnya dengan menenggelamkannya ke danau.
Peter kemudian pergi. Ia akan menemui Valerie jika ia bisa mengontrol dirinya. Waktu terus berlalu. Henry kini mengabdikan dirinya dan menggantikan Bapak Salomon. Sementara Valerie menyepi di dalam hutan. Ia selalu menunggu kedatangan Peter.